Di sini aja dulu. Enggak apa di sini aja. Ya di sini depan di depan. Enggak apa-apa sebentar aja. Sebentar aja Kirana. Enggak apa-apa. Saya belum makan. Enggak apa-apa bentar no. Jangan Mas. Sini no. Bentar. Nah, gimana materi hasilnya Kirana? Nah, sini no. Bentar, Mbak. Kirana. Gimana hasilnya tuh? Gak apa-apa sebentar dikit aja 5 menit tuh. Sedikit sebentar ya. Berjalan baik-baik aja. Berjalan baik-baik seperti apa sih? Udah tahu. Terus bentar Kirana 5 menit makanya hari ini. Iya kenapa? Aduh anak saya belum makan. Ya enggak apa-apa sedikit aja sebentar karena teman-teman media kasih nunggu dari tadi jam 10. Iya 2 menit aja Mbak Kirana. Bentar dikit aja. Enggak apa-apa sebentar aja. 3, 4 statement. Semuanya berjalan baik-baik aja. Iya. Jadi gimana putusannya Mbak? Hari ini putusan atau seperti apa Kirana? Langsung putus atau gimana Mbak Kirana? Nanti di pengacara saya jawab. Ya dari Kirana makanya biar Setelah Ini mau rumah atau? tapi kalau Mbak Kirana sendiri jadi lega nggak sih artinya cepat putus kayak gitu? Ini yang diharapkan seperti apa Mbak? Kenapa Mbak Kirana? Alhamdulillah sehat anak. Nanti jadi nggak sehat nih kalau misalnya makannya telat. Terus Mengajukan gugatan karena suami tidak ada pekerjaan seperti apa Kirana? Mbak Kirana, nanti ada komunikasi sama mantan suami. Seperti apa mungkin? Mengenai apa sih komunikasi Mbak Kirana? Selalu mengenai anak. Terus seperti apa mungkin? Selalu komunikasi. Masalah anak seperti apa mungkin pengen ini hak aslinya nanti? Iya, alasannya gimana Mbak Kirana? Awas mobil om, ya, ada dikit. Aduh. Frida, kalah. Bapak, Ayo bang, di tengah bang. apa kabar Bapak? Apa sih? Diego. Diego Sini dulu. Diego sini dulu, Diego. Bentar. Penjelasan Diego. Berapa pertanyaan? Handphone dong. Ayo boleh penjelasan. Dikit aja. Iya, jadi hari ini kami atas nama Diego Michel telah memenuhi panggilan dari kepolisian sebagai bentuk ininya dia sebagai warga negara yang baik gitu ya. Diminta keterangannya sebagai saksi dalam panggilan polisi. Berapa pertanyaan bang? Handphone dikit Ada om, 8 pertanyaan kurang lebih Diego. Oke. Diego ya. Gabung dulu kameranya. Lagi yang mau ditanyakan? Diego sendiri gimana tadi? Kalau boleh tahu sedikit kejadiannya seperti apa sih? Kita menunggu proses dari kepolisian. Kita tunggu bagaimana nanti pengembangan di penyidikan gitu ya. Tapi pakai demikian ya. kronologisnya sendiri Diego. Posisi kamu seperti apa? Diego gimana perasaannya diadukan? Diego, ngomongin kita dengan yang melaporin. Tarik tenang, tarik. Awas kaki. Awas sikile.
Enggak ada itu. Itu sih heboh-heboh di sosmed aja. Kalau misalnya semuanya nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang dipecat, nggak ada itu. Tapi kan dengarnya kan Ayu kan katanya dipecat katanya gitu. Nggak ada itu. Itu heboh-heboh aja di sosial media biasalah. Kalau haters atau apa gitu. Nggak ada, semua juga masih dengan informasi yang sama. Ada peringatan keras gitu kan nggak ada itu. Kalau misalnya memang terlambat, semuanya juga jangankan di acara Facebooker, di acara dahsyat, di acara apa juga kalau orang terlambat kita kena live pasti kena SP, pasti kena peringatan, setiap TV pasti akan gitu. Tiap manusia itu diciptakan berbeda dan semuanya itu diciptakan dengan keindahannya masing-masing sama Tuhan. Jadi dimana kita bisa kenal sama banyak orang, mensyukuri perbedaan, terus menikmatinya, terus ya udah bersyukur punya teman-teman yang karena banyak teman pasti banyak rezeki. Caca sendiri menurut Jessica orangnya seperti apa sih? Jessica menurut Caca seperti apa? Jessica tuh banyak banget temennya Mbak, jadi apa ya, suka bersosialisasi, terus geraknya cepet banget. Maksudnya aku ngomong geraknya cepetnya emang beneran geraknya tuh cepet banget. Kayak pagi-pagi kalau misalkan aku ke rumahnya dia, aku liatnya belum mandi, Cak bentar ya siap-siap dulu. Aku pikir ya adalah paling setengah jam sampai 45 menit, karena dia harus mandiin El juga, dia mandiin El, dianya juga siap-siap. Tiba-tiba kayak cuma 10 menit, 15 menit, tapi dia udah pakai lipstick, udah pakai blush on gitu, kayak just kamu mandi? Iya udah mandi. El mandi nggak? Udah aku mandi yang hangat. Kamu gimana caranya? Kayak dari tadi kita makan juga dia kayak cepet banget. Aku baru makan dia udah makan, udah minum, udah makan dessert, udah masih makan buat El lagi. Aku makan aja belum selesai. Kayak nggak tahu deh, mungkin emang karena kalau ibu tuh naluri udah berubah aja kali ya. Mungkin Jessica yang ibu belum punya anak mungkin nggak secepatnya. Jadi ya kita apa ya? Aku kan belum punya anak gitu. Jadi banyak belajar sama Jessica juga bilang kamu harus tenang, kamu harus ini gitu. Jadi apa ya, saling berbagi lah gitu. Apa yang positif dari dia aku ambil, apa yang positif dari aku mungkin juga ada yang dia lihat gitu. Jadi ya itu kan namanya makhluk sosial memang seperti itu gitu. Kalau misalkan sekalipun Jessica punya kekurangan, pasti ada kekurangan. Gak semua orang suka sama Jessica, semua orang juga gak suka sama Jessica, sama aku juga gitu. Tapi ya that's life, itu hidup harus kita hadapin. Dan apa ya, aku tuh belajar dari Jessica kalau ya hidup tuh harus kuat gitu. Hidup tuh harus dihadapin, harus dijalanin kayak gitu sih. Jadi ya Ada yang sempat bikin kesel nggak kalau kalian satu sama lain? Jadi ada yang pernah kejadian kesel masing-masing apa ya? Nggak ada deh, atau kalau sekalipun ada juga mungkin kita udah lupa, kita nggak tahu. Karena kita kalau misalkan ada apa, pasti Jessica tuh selalu ngomong sama aku, Cak, kamu tuh nggak boleh gini, kamu tuh gini. Oke, oh iya ya, Jessica lagi gini. Oh ya udah gitu. Aku pun juga gitu, misalkan Jessica nanya, Cak menurut kamu gimana? Aku nggak suka gini gitu. Tapi itu kamu nggak boleh gitu sih, Jess, kamu harus gini. Jadi ya mungkin karena kita juga usia kita udah bukan anak umur belasan tahun lagi, udah bukan anak SMP, anak SMA lagi gitu. Kalau kita berantem ribut kayaknya lucu gitu. Tapi memang kita harus punya jiwa besar bahwa kadang ada sesuatu yang Jessica nggak suka dari apa yang aku lakuin. Mungkin ngerasanya aku kayak, oh Jessica mikirnya gitu sih, aku nggak gitu loh. Tapi itu kan lebih baik karena dia ngomong langsung ke aku, dan aku pun juga begitu. Jadi itu kita belajar proses untuk menjadi orang yang lebih dewasa
penting kan dikasih tempatnya karena lebih baik kan emang kayak gitu. Jessica ngomong langsung tapi ya habis itu udah selesai masalahnya hari ini, ya udah tutup buku, besok ada hari baru lagi daripada masalahnya nggak selesai berlanjut terus sampai selesai. Tapi nggak ada kontak-kontakan sama Jackson. Sejak kapan sih nggak boleh tahu? Sejak 2 tahun lalu kayaknya. Terakhir kan aku bilang, enggak, setahun lalu kayaknya. Terakhir kan aku cuma ngabarin dia kalau anaknya udah bisa ngomong, udah mulai nanya-nanya gitu. Tapi dia cuma bilang sehat-sehat terus, ya gitu doang, ya udah. Tapi nggak keberatan kalau dia menikah duluan tanpa memberitahu kamu? Gak apa-apa. Ya gak usah ngasih tahu aku juga nggak apa-apa kan, maksudnya ya terserah aja dia mau ngapain, bebas-bebas aja kan, nggak ada larangan atau peraturan harus gimana. Oke, tadi sempat bilang katanya mudah-mudahan kalau memang dia udah menikah kamu ingin menyusul. Kalau boleh tahu memang ada target atau? Ya mudah-mudahan secepatnya gitu, mudah-mudahan segera diberikan jodoh yang terbaik, ayah sambung sekaligus suami yang baik, yang sayang sama kita. Emang sampai sekarang belum ada atau gimana? Ya gitu deh. Berarti masih udah ada dong? Udah ya, makasih banyak. Ya, makasih. Oke, hari ini jadi gue bareng sama Samuel, kita di Wonghang. Hari ini gue bakal fitting terakhir nih sebelum hari H, sudah menghitung hari ya sayang. Jadi emang sengaja mepet-mepetin hari H biar nanti pas hari H pas banget gitu di body. Sip gitu. Fotonya enak. Sip. Pas. Langsung ini. Jadi jembetan ada kurusan. Pas. Agak rapat dikit. Jembetan ya kurusan. Nggak berubah. Untuk tipai. Tea ceremony. Ini seperti apa sih bisa tentang seremoni seperti apa? Jadi kalau di tradisi pernikahan orang Chinese tuh ada yang namanya tea ceremony atau biasa sebutnya tea pie. Nah itu tuh tradisi di mana misalnya aku nanti sama Stella kasihin teh untuk keluarga inti, untuk papa mama aku, untuk mertua, terus untuk saudara kandung dari papa mama. Biasanya yang wajib ikut teh pie yang itu. Nanti dari keluarga dari yang ikut teh pie kita kasih tehnya bayarnya pakai angpau atau pakai perhiasan. Rata-rata sih biasa kalung, terus ada yang cincin, ada yang gelang gitu sih ya, variasi sih tergantung mereka. Gua sih belum pernah married sih. Belum pernah ya. Lebih ke modern wedding aja sih kalau untuk receptionnya ya, tapi ya prosesinya sih kayak kita ngikutin tradisi Chinese lah, ada jemput-jemputan gitu nanti, terus ada ya kalau di tradisi Chinese ada nanti makan onde lah, terus nanti ada pemberkatan, terus tea ceremony, nanti
ya kayak mungkin wedding lain ada lepasin burung baro, merpati baro, elang kalau merpati, balon, terus udah deh resepsi gitu sih. Kalau waktu secara sebenarnya boleh-boleh saja, cuma ya inilah yang kadang-kala saya melihat ada ketakutan, ada hal-hal yang emosional, dan saya masih melihat Tessa emosional. Sempat terus terang Sandi ke rumah sampai jam 9 malam ke rumah di Duren 3. Tiba-tiba Tessa marah-marah dengan bahasa kasar mengusir Sandi. Padahal anak-anak nggak mau Sandi keluar dari rumah tersebut. Ini sekitar sebulan yang lalu. Datang ke rumahnya di lantai 2, Sandi juga cerita juga, bahkan ada videonya, kemudian suaranya. Anak-anak nggak mau Sandi pulang gitu. Tapi Tessa marah-marah dengan bahasa yang sebenarnya nggak perlu diceritakan lah, itu nggak berpendidikan kalau bahasa itu kan. Tiba-tiba bahasa kasar muncul, ya udah, daripada ribut, akhirnya Sandi jam 9.15 keluar, jam 9.15 malam dari rumahnya. Tapi anak-anaknya nangis, nggak mau ayahnya keluar dari rumah. Tapi daripada konflik, akhirnya Sandi keluar. Cerita ke saya, kirimkan semuanya, termasuk video-videonya. Dan itu yang kami sebenarnya sebagai kuasa hukum hanya memohon, bagaimanapun kalian punya anak 2, dan itu namanya anak pasti punya orang tua, baik bapak atau ibunya. Jangan pisahkan mereka, meskipun secara hukum kalian sudah terpisah, tapi secara kasih sayang kalau boleh jangan dipisahkan. Nah itu yang saya nggak tahu alasan kenapa kayaknya untuk ketemu lagi itu agak sulit gitu loh, meskipun mestinya boleh-boleh saja. Ketemu ribut, diajak keluar apalagi. Jadi hanya bisa lewat telepon dan mengatakan bahwa bagaimanapun tetap sayang Sandi ke anak-anaknya, tapi pihak sebelah ini yang menginginkan kayaknya agak sedikit negatif gitu, supaya segera keluar, dan kasih sayang itu akhirnya terputus lagi. Yang tadinya sudah nyaman, sudah ngobrol, akhirnya pisah lagi. Jadi kami sebagai kuasa hukum hanya menyarankan tolong anak-anak itu memiliki ayah dan ibu. Jangan hanya ibu saja. Jangan gara-gara masalah pisah akhirnya nggak bisa ketemu anak-anak lagi. Nggak boleh. Nggak boleh sayang. Lucu ya? Itu bunga lucu banget. Mau apa? Mana bisa? Lucu banget ya? Gimana kakak bawanya?
Mungkin di sekolahnya pengennya sih di luar negeri. Kalau Gigi pengennya kemarin udah jadi sekolah di luar negeri aja, sekalian sekolah bola, pengen jadi pemain bola. Siapa yang pengen dia jadi pemain bola? Ya gara-gara kemarin ngeliat stadion Barcelona. Iyalah, nggak apa-apa juga sekolah di luar negeri kalau jadi biar, tapi nggak tahu lah, lihat dia gede juga, belum tahu juga. Di mana di Barcelona? Di sini. Nggak tahu, mungkin di Itali, di Inggris, di luar. Apa ini cita-cita lo yang nggak kesampaian dulu atau bagaimana sih sebenarnya? Nggak juga, karena ngeliat kalau di luar negeri, kalau jadi atlet di luar negeri juga bagus juga. Kalau dulu memang aku atlet, dulu tuh SMP, SD, SMP aku punya atlet gitu. Jadi ya siapa tahu Rafathar fisiknya kuat, gue termasuk fisik yang kuat. Kalau Rafathar fisiknya kuat ya bisa jadi dia kita sekolah. Sendiri, Baby mau duduk sendiri. Beli es krim. Baby mau duduk sendiri. Nih beli es krim sama coklat kan? Hah, katanya mau es krim sama coklat. Balala sama Pak Bambang suruh beli ya? Ya. Di Alfa ya? Ya. Oke. Sama Balala, berarti nanti malam bobonya sama Balala aja ya? Bobonya nggak sama mama ya? Ya. Bobonya nggak sama mama ya? Jenggot bapak? Punya jenggot nggak? Oh, Mbak Lala punya jenggot? Mbak Lala punya jenggot? Tuh mau, dengerin mama tanya, mau keluar? Mau keluar ya? Nggak mau sama mama lagi? Ya udah. Tembak. Tuh. Omnya pingsan, ditembak dilihat-lihatin. Tuh. Aduh, pingsan. Udah sama-sama mama, nggak usah sama mama lagi. Oh, mencari Balala pegang-pegang mama. Nggak usah sama. Nyariin, ini kan mungkin dia kaget ada kamera, ada apa, jadi dia suka nyariin kalau orang yang nggak ada aja gitu, dia cari gitu.
Jadi ya namanya juga anak kecil, kalau misalnya di rumah nggak ada ibunya, yang dinangisin ibunya, kalau nggak ada papanya nggak ada, yang dinangisin papanya, nggak ada neneknya, neneknya gitu aja. Tapi kayaknya lu masih kurang fit ya, ya? Jet lag, masih ngantuk banget. Ya baru tidurnya baru jam 5, jam pagi. Jadi ya gitu deh. Hari ini lagi syuting video klipnya Govinda yang memang lagu ajaib judulnya ini masuk di soundtracknya filmnya Rafathar. Jadi kita di sini jadi cameo buat Govinda. Terima kasih buat Govinda yang udah ngisi film Rafathar. Karena judulnya ajaib, jadi ini bisa mewakili ceritanya Rafathar kan di filmnya jadi anak ajaib. Ya. Nyiptain lagunya siapa? Ini yang nyiptain siapa? Kenapa ajaib? Aku sama JJ. Kenapa ajaib? Ajaib sih sebenarnya kita ambil tema yang tema umum aja ya, maksudnya jarang juga ada tema ajaib. Terus ajaib kan bisa macam-macam, orang pasti punya hal ajaib yang pernah terjadi. Jadi semoga terus ternyata nyambung juga sama film Rafathar, dia ceritanya jadi anak ajaib. Jadi semoga lagunya betul membawa keajaiban buat kita semua. Amin. Amin. Keajaiban yang positif ya. Support lah, kita kan juga sesama pekerja seni ya, pasti saling support. Apa yang kita bisa kayak Ade misalnya ada apa, JJ yang nyangkut sama Govinda, aku juga sering bantu sebisa aku aja. Contoh hal kecil kita support di sosial medianya pribadinya kita buat Govinda atau apa. Jadi sama-sama saling support, karena lagu kita juga pasti kan di film juga butuh nuansa musik, lagu juga perlu. Kalau konsepnya sebenarnya kalau konsep dari video klip Govinda ini kebetulan ntar 2 hari. Jadi ini kita main di studio di Indigo dan si Raffi sama Rafathar ceritanya itu yang ngebuka ceritanya video ini. Nanti dilanjut nanti tanggal 17 di puncak sih. Ajaib bagiku engkau ajaib, bersinar bagai mentari, menyinari gelap hatiku. Gitu. Oke, akan menjadi soundtracknya film Rafathar. Jadi ini launchingnya juga ntar nggak jauh beda sama filmnya Rafathar. Ya, ada berapa hari nih, berapa minggu? Berbarengan bisa dibilang bulannya. Ya, beda selang beberapa minggu lah. Lu paling beda ntar ajaib keluar 2-3 minggu kemudian kan filmnya keluar. Ya. Sidang hari ini agendanya adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi. Nah, tadi ada 2 orang saksi yang hadir dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan putusan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Mbak Kirana terhadap Mas Tama. Putusannya putusan perstek, dalam arti tidak dihadiri oleh pihak tergugat atau Mas Tama. Kemudian hak asuh anak Tio berada di Mbak Kirana, dan bapaknya Mas Tama diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah setiap bulannya pada Tio anaknya. Itu hasil putusannya seperti itu. Nanti kita tunggu, karena setelah putusan ini nanti ada pemberitahuan buat Mas Tama, pemberitahuan isi putusan. Nah, setelah adanya pemberitahuan isi putusan dihitung 14 hari, baru bila mana tidak ada upaya hukum dari Mas Tama, berarti putusan perkara ini sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka
buat Mbak Kirana dan Mas Tama bisa mendapatkan akte cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, agenda sidang hari ini untuk perkara Mbak Kirana telah selesai. Itu aja. Gonong ini sendiri Bang? Nah, tidak ada gonong ini, karena dari awal kita mengajukan gugatan gonong ini. Tiap bulan berapa Bang? Tiap bulan ini ya apa namanya tidak kita nggak bisa menyampaikan berapanya, tapi yang pasti atas kesanggupan bapaknya Mas Tama, beliau akan memberikan nafkah untuk anak setiap bulan. jenguk belum, Mas? Kabarnya udah putus, bener nggak sih? Ini kabarnya Amar katanya sama Ranti udah kan nggak kata aja doang loh. Diburin nih. Ranti bacanya belum? Katanya udah seneng komen itu nggak tahu saya. Tapi kabarnya udah putus, bener nggak sih, Om? Tahu kan, Pak? Bener nggak, Om? Tapi masih komunikasi nggak sih, Om, sama Ranti, Om? Tapi sama komunikasi sama Ranti masih nggak ada masalah. Ya. Tapi udah jenguk belum, Om? Maksudnya nggak mungkin saya tahu kapan, nggak tahu ya. Kamu berubah nggak dari kalian cari tahu aja ya. Oke. Kalau Amarjoni sendiri berubah nggak dari Amarjoni pas belum penangkapan? Ya berubah, lebih baik ya, lebih baik dan lebih tenang dan lebih, iya istilahnya pelajarannya berat lah ya. Nggak tahu ya kalau Ranti Maria kan pacarnya. Enggak sih, belum ada gimana ke Amar sih, belum ada sampai sejauh ini. Mungkin tenangin suasana dulu kali, karena kan mungkin Amar dengan keluarga masih sibuk ngurusin ini gitu kan. Jadi tunggu tenang dulu, mungkin Rantinya sebagai pacar, kekasih mungkin baru bisa datang, ya nggak tahu. Kalau keluarga sejauh ini masih ada support dia datang masih.
Bisa, abang mau minta beliin hiu. Beliin hiu. Beliin boneka. Mau yang mana bang? Hiu. Yang mana? Hiu. Ambil. Tarik. Gendong. Nek. Cepet. Ini cepet. Tarik. Jatuh semua. Yang mana? Yang mana? Jadinya? Kemana? Cari yang bersih. Jangan yang kotor. Bersih nggak? Yang mana yang bersih? Kotornya kayak gimana bang? Kotornya kayak gimana emang? Kotornya suka main becek-becek kan? Oke, apalagi dah? Udah ada. Oh dia nggak mau. Oh nggak mau. Yang bersih tak? Saya tunggu nih. Nih. Bersih. Nah, itu bersih tuh. Tuh. Oke. Tuh. Dah. Oke. Hiu aja. Jangan ditanya lagi. Yang ntar. Nanya. Jangan desnya. Provokator. Ya kan, kalau yang namanya ibadah itu anak harus ngajarin sejak kecil, sejak dini. Tuh, kudu itu biar jadi anak soleh. Ini biar bedanya anak soleh, nggak ugal-ugalan, nggak tawuran, nggak ikut-ikutan geng-gengan. Udah, kenapa Papi ya? Mana masuk pulang sama Om Sesa. Sholat. Biar tenang ya. Jadi kalau udah sholat mau main tenang ya. Sholat juga Tapi, sama Papi. Om Sasa belum mandi. Kata Sasa belum jolok ya. Sholat ya di rumah juga Papi ajarin ya. Sholat juga gak Babang? Sholat. Di rumah sholat juga gak sama Papi? Sholat.
Yang jelas ada perkara masuk di tanggal 4 Juli 2017, terdaftar di sini nomor 285 PDTG 2017 PN Bandung. Penggugatnya Indriasari Sulistianingrum. Kata orang ini Gracia Indri ya, tapi saya tidak tahu apakah ini orangnya atau bukan ya. Nah, yang datang itu saya tidak tahu ya, saya tidak memantau waktu itu. Yang jelas dia pakai pengacara. Ya, tergugatnya kata orang David Noah. Saya tidak tahu apakah David Noah atau belum atau bukan. Yang jelas namanya David Kurnia Albert Norvell. Itu ya, David Kurnia Albert Norvell. Gugatannya apa? Gugatannya perceraian. Dasar perceraian pasal 19 huruf F. PP nomor 9 tahun 75. Itu percekcokan terus-menerus yang tidak bisa diharapkan untuk dapat rukun kembali. Gugatan itu kita daftarkan tanggal 4 Juli kemarin. Jadi seperti yang disampaikan Humas dari pengadilan, memang benar dari pihak Ibu Indri sudah mengajukan gugatan tanggal 4 Juli 2017. Oke, rumah tangga kami ini menikah baru, ya, dan kami ini keluarga yang tanggung jawabnya besar, dan apalagi masing-masing itu tulang punggung keluarga, satu-satunya untuk keluarga masing-masing, dan penyesuaian itu kami tahu dari awal nikah semua juga sudah dibicarakan, masalah semuanya nggak ada yang nggak kami bicarakan, dan akhirnya kami memutuskan menikah. Kita tahu jalannya nggak mudah, ada saatnya pernikahan juga terjadi titik di mana kita masing-masing saling ditegur sama yang di atas tentang kebutaan, kelalaian atau ya gitu, karena kami juga jarang komunikasi karena jadwal kerjaan yang sibuk, makanya sampailah ke titik di mana kita terjadi permasalahan dan memutuskan untuk kita bisa introspeksi masing-masing, menenangkan diri, dan kita emang sedang tidak tinggal satu rumah. Tapi kalau diingat, sesusah apapun jalannya, kalau masing-masing juga punya keinginan untuk introspeksi, untuk merendahkan diri, oh ya gue salah gitu, terus tidak berhenti untuk saling menyalahkan. Namanya emosi pasti saling menyalahkan, masing-masing benar gitu ya. Tapi berhenti dulu untuk menyalahkan, saya ambil, aduh udah deh berhenti nyalain deh, emang gua salah lah udah, atau kamu salah lah udah sama-sama saling datang rendahin hati, terus kita ingat lagi dasarnya apa. Saya rasa pasti ada jalan yang terbaik. Memang kondisinya saya dan David itu lagi ada masalah.
lagi ada masalah, dan kemauanlah nggak ada orang yang tidak ada masalah, nggak mungkin nggak ada rumah tangga yang tidak bermasalah gitu kan. Intinya kami lagi ada masalah, kami berdua lagi introspeksi diri, kami lagi berusaha untuk mendapatkan solusi yang terbaik juga buat kami berdua gitu. Mau jadi oleh-oleh di Malang, jangan gitu. Set kamera. Gini. Jangan sekali sih kamu, ayo. Pulang. Burger. Oleh di Malang. Makanya lo tapi. Mau cari oleh-oleh di Malang. Mau cari oleh-oleh di Malang. Gak usah terlalu cepat. Mau cari oleh-oleh. Nah. Atau buka jutek. Kecil ya. Mau cari oleh-oleh di Malang. Paling lebih pasti ngangkat ini. Oleh-oleh asik dong. Dia doang. Udah cuma semenit. Bunda aneh baru tuh kamu bisa nggak pas nyampein kayak gitu lah. Agak cepet nih ngambilnya biar dia nggak makan. Pegang ya. Iya. Pegang nah kayak gitu nah. Nah, yuk. Yuk, satu. Foto, senyum. Balon frame. Dapat. Pegel ya. Bye. Bunda kamu nunduk bun, angle bun. Oke, agak atas sedikit. Nah, oke. Yes. Tiga. Jill ketawa, kurang ketawa. Gitu aja dia tuh. Oke, dapat. Nggak dapat ya? Masanya ditutup. Angkat di video. Kuenya bertiga. Selamat muda. Ganti ada. Sini dong kalau selamat. Lucu belum? Anak gue banget. Itu tangan kotor. Sampai dicilat. Oleh-oleh asik. Di dalam ada sekitar 8 pertanyaan yang ditanyakan kepada Diego terkait dengan peristiwa tersebut. Dari Diego sendiri memang yang ditanyakan memang benar, apakah ada percekcokan. Memang Diego sempat menjelaskan ada sedikit
gesekan, kesalahpahaman aja sih intinya sebenarnya seperti itu. Terus Diego juga di akhir kalimat dia menyatakan apabila memang dia bersalah, dia siap untuk meminta maaf kepada si pelapor ataupun mengajukan perdamaian nantinya kalau memang dia bersalah seperti itu. Kasusnya pemukulan pasalnya 351 KUHP. Nah, jadi kita juga masih menunggu keterangan dari hasil visumnya dari rumah sakit. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan mungkin baru bisa kita pastikan kita gelarkan perkaranya akan jadi seperti apa. I think ancaman hukuman tuh 2 tahun 8 bulan kalau nggak 351. Tapi tergantung nanti diterapkan ayat 1 ayat 2 tergantung hasil visum, hasil pemeriksaannya seperti apa dan hasil visumnya seperti apa. Kalau memang membuat cacat dia nggak bisa ngapa-ngapain, terus dia harus cacat permanen atau apa ya, mungkin bisa 351 ayat 2. Sementara masih 351. Saya sebagai suami saya merasa gagal karena tidak bisa membuat istri saya patuh pada saya gitu loh. Dan kalau umpama ini satu hal ya saya melambaikan tangan pada kamera, saya menyerah gitu kan. Lambaikan tangan pada kamera saya nyerah gitu. Bahwa nggak bisa saya membuat istri saya patuh pada saya, tidak bisa mendekatkan istri saya dengan keluarga saya, tidak bisa mendekatkan istri saya dengan anak saya gitu loh. Kan pernikahan kami ini kalau dihitung dari Desember sudah 8 bulan. Kalau dari 8 bulan 7 menuju 8 bulan. Kalau dari menikah resmi di KUA sudah 7 bulan kan. 6 bulan 7 bulan. Nah, itu saya merasa gagal gitu. Sebelum nikah saya melakukan perjanjian pranikah atau perjanjian kawin. Ini nanti bisa dilihat di dalamnya ada pasal-pasal. Ini adalah fakta hukum, data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau ini melanggar hukum negara, kawin kontrak atau hukum agama, saya rasa itu akan menjadi gagal demi hukum. Ini kan tidak gagal demi hukum karena ini sah. Perjanjian pranikah ini di luar negeri sih sangat lazim, di Indonesia memang masih belum terlalu lazim. Kenapa? Saya sama Tiara itu sama-sama tulang punggung. Saya tulang punggung keluarga, Tiara tulang punggung keluarga.
senyum hari ini? Karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia, hanya padanya, untuk dia. Wajar bila kau marah seperti ini. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti. Putus cinta soal biaya.